Selamat sore. Selamat datang lagi di Batam Kids Worship. Sudah siap memuji Tuhan? Ayo bareng-bareng katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lebih lagi katakan ya, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Mana ekspresinya? Seperti obat hati yang senang. Katakan dong. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mana hati yang gembiranya? Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Sorakan haleluya untuk Tuhan kita. Nah, saatnya kita percaya bahwa Yesus selalu beserta dengan kita. Amin. Mari katakan sama-sama dengan kakak ya. Come on. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Amin. Di atas dan di bawah kau ada. Haleluya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ayo berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan kita yang lebih meriah lagi, karena Yesus beserta dengan kita. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Katakan lagi ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Haleluya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, sekarang coba cari temannya ya. Kita cari temannya, kita yakinkan dia bahwa Yesus selalu beserta dengan kita, juga beserta dengan teman kita. Sudah siap? Sudah ketemu temannya? Oke, kita katakan ya. Di kanan kau ada, di suka kau ada, atas dan di bawah kau ada.
ada, bisikin dong temannya. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah Yesus ada. Di suka kau ada, di duka pun Yesus ada. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Angkat kedua tangannya ya. Karena Engkaulah Yesusku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita dan sama-sama katakan haleluya. Wow, puji Tuhan adik-adik. Benar bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Yesus selalu beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Hari ini mari kita angkat tangan kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Dan kami percaya Engkau ada bagi setiap kami sekarang Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Bapakku datang, kami menyembah.
Shalom adik-adik. Kakak percaya kalian pasti penuh semangat. Karena kakak yakin pada saat kalian mengikuti ibadah Batam Kid Worship, Roh Tuhan bekerja membuat kalian bersuka cita. Sekarang mari ikutin apa yang kakak ucapkan. 1, 2, 3. Saya sehat, saya bersemangat, saya bersuka cita. Sekali lagi ya. Saya sehat, saya bersemangat, saya bersuka cita. Kalau ada adik-adik yang lagi sedih, saatnya kita selalu bersuka cita. Karena sukacita menjadi kekuatan yang ada di dalam hidup kita. Amin. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik. Engkau adalah pribadi yang selalu menemani setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, Roh yang hebat, yang luar biasa, mengajari kami, menuntun kami untuk selalu hidup benar. Diberkatilah firman Tuhan karena firman Tuhan adalah kuasa Allah yang bekerja, yang mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Sudah siap adik-adik kita membuka firman Tuhan? Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Siapkan Alkitabmu. Kita membaca ya. Tidak ada yang tidak membaca Alkitabnya. Perhatian. Fokus. Semangat. Oke, kakak bacakan cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selain itu, ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Begitulah firman Tuhan. Indah sekali firman Tuhan ya. Kakak memberi tema yaitu hidup yang penuh Roh Kudus. Hidup yang penuh Roh Kudus. Mari katakan kiri kananmu, kalau ada teman, adik, kakak hidup yang penuh Roh Kudus. Bagaimana hidup yang penuh Roh Kudus? Dari firman Tuhan ini kita melihat bagaimana orang yang hidup penuh Roh Kudus. Jadi jemaat yang pertama dulu, waktu pencurahan Roh Kudus, mereka hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Pertama mereka bertobat. Jadi pada saat Petrus berkhotbah, mereka itu hatinya dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka mau datang kepada Yesus. Dan mereka bertanya kepada Petrus, bagaimana supaya kami bisa diselamatkan? Kata Petrus, bertobat, beri dirimu dibaptis. Jadi orang yang penuh Roh Kudus pertama bertobat. Adik-adik tahu nggak arti bertobat? Bertobat itu adalah orang yang berbalik kepada Allah, berubah pikirannya, dan dari yang jahat kepada kebaikan. Jadi bertobat, tadinya dia suka marah-marah. Akhirnya diubahkan dari dalam hatinya karena ada Yesus. Dia jadi sabar, jadi ramah. Tadinya dia orang yang iri hati.
kalau misalnya punya teman, punya baju baru, tas baru, oh dia nggak suka. Seharusnya adik-adik, kalau teman kita diberkati, kita pun senang. Tandanya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah pertobatan dalam hidupnya. Dia tidak suka mencuri, dia suka bekerja, dia tidak suka berbohong, dia suka berbicara yang benar. Itulah artinya bertobat, berbalik kepada Allah dari perilaku yang jahat, yang tidak baik. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang bertobat. Adik-adik percaya kan? Jemaat yang mula-mula itu pada saat pencurahan Roh Kudus, hidup mereka berubah. Mereka memberi diri, mereka menjadi orang yang bertobat karena percaya kepada Yesus, meninggalkan yang jahat. Tadinya musuh Tuhan, sekarang mengasihi Tuhan. Yang kedua adik-adik, bertekun bersama-sama. Wah, kalau kita lihat di ayat 42 tadi, ayat 41 ya bertobat. Yang ke-42 itu bertekun bersama-sama. Mereka bertekun apa? Bertekun belajar firman Tuhan, pengajaran rasul-rasul. Ya, kalau misalnya kakak baca ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Belajar firman Tuhan seperti yang kalian lakukan saat ini, itu sangat baik adik-adik. Bertekun itu artinya terus-menerus dilakukan. Hari Minggu ini kalian mendengarkan firman Tuhan, Batam Kids Worship. Minggu depan kalian juga ikut mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama. Akhirnya kalian bertumbuh kuat secara rohani dan suka berdoa. Jadi tekun berdoa, tekun baca firman, menjadi orang yang sehat rohnya, kuat. Itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi mari ajak teman-temannya, mama, papa, adik, kakak, ayo kita bertekun baca firman Tuhan, ayo kita bertekun berdoa. Artinya bertekun itu dia punya lawan. Lawan bertekun itu apa? Oh, ketidaksabaran. Jadi karena itu kita harus bertekun seperti adik-adik. Bertekun untuk belajar supaya ranking 1 ya kan? Harus belajar terus menerus. Begitu juga berbuat baik harus terus menerus dilakukan. Membantu mama, menolong ayah, membantu teman-teman. Tetap bertekun berbuat baik, bertekun berdoa, bertekun baca firman. Amin. Amin. Ayat yang ketiga 44-46 ya, 43 dikatakan berbagi, suka memberi. Siapa di sini yang suka berbagi? Berbagi artinya dia suka memberi, murah hati. Ya, itu adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, berbagi, suka memberi. Suka memberi apa, Kak? Apakah hanya barang-barang? Bukan. Waktu, senyuman, apalagi suka menolong, apalagi suka membantu teman-teman. Pada saat teman-temanmu kesusahan dalam mengerjakan PR, dengan senang hati kalian membantu karena kalian bisa. Itu artinya kalian berbagi. Berbagi makanan. Kakak pernah lihat itu, Unedo kalau setiap hari dia pergi ke sekolah, mamanya bawa makanannya banyak, rotinya. Kakak pernah tanya, Unedo, mengapa begitu banyak? Iya teacher, aku ingin berbagi sama teman-teman. Wah, Unedo tuh murah hati, dia mau berbagi. Jadi orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dia suka berbagi, dia tidak pelit. Begitulah cara hidup jemaat yang mula-mula setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka tadinya tidak baik, mereka bertobat mencari Tuhan. Yang kedua, mereka bertekun. Yang ketiga, mereka suka berbagi. Adik-adik, kalau kita baca, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, ayat ke-44 ya, tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan tidak ada bilang seperti ini punyaku, aku nggak mau. Oh, gitu. Semua seperti Jeremy punya 10 pensil. Dia akan berbagi kepada temannya. Bukan dibagi rata ya,
Tapi memang temannya si Jonathan nggak punya pensil, ketinggalan di rumah. Lalu dia berbagi, ini Jonathan supaya kamu bisa menulis. Dia berbagi. Lalu temannya yang satu lagi nggak punya penghapus, dia berbagi penghapus. Jadi sesuai dengan keperluan, bukan dibagi rata semuanya. Begitulah juga jemaat yang mula-mula yang pertama. Pada saat mereka dicurahkan Roh Kudus Allah ada dalam hidup mereka, mereka pun suka berbagi. Wow, siapa di sini yang mau terus berbagi? Iya, puji Tuhan, kalian senang berbagi. Tuhan Yesus yang melihat di sorga pasti bersuka cita, pasti senang karena anak-anaknya suka berbagi. Adik-adik, yang keempat apa lagi? Oh, bergembira dan tulus hati. Ayat yang 46 ya, mereka makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Jadi orang yang suka gembira, tulus hati, artinya tidak ada motivasi apapun. Kalau kita berteman sama teman kita, karena kita mengasihinya. Ya, bukan karena ada apa-apa, tidak. Aku berteman sama temanku Andi, aku berteman dengan temanku Timothy Agara karena aku mengasihinya. Bukan karena nanti Timothy akan kasih permen sama aku, makanya aku berteman. Tidak. Tulus hati itu tidak ada apa-apa. Berteman dengan hati yang bersih. Mau berteman. Jadi biarlah kita memiliki hati yang gembira dan tulus hati. Amin. Puji Tuhan. Lalu yang kelima, adik-adik, bagaimana hidup yang penuh Roh Kudus? Jemaat yang mula-mula yaitu bernyanyi memuji Tuhan. Siapa adik-adik yang senang bernyanyi dan memuji Tuhan? Oh, puji Tuhan, tadi bernyanyinya dengan gembira ya. Puji Tuhan, kita bernyanyi gembira memuji Tuhan karena kita percaya Tuhan kita sangat baik. Artinya kita selalu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik. Ya, memuji Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kakak percaya Tuhan melihat semuanya itu karena mereka melakukan hal itu. Mereka disukai banyak orang. Mereka disukai banyak orang, firman Tuhan. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada pertambahan jiwa-jiwa. Jadi kalau kalian juga memiliki sikap yang baik, sikap yang dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya kalian pun akan senang, bersukacita orang lain. Aku mau berteman loh sama kamu, karena kamu orangnya gembira, karena kamu orang yang baik hati. Aku mau. Akhirnya kalian juga banyak teman. Siapa di sini yang mau banyak teman atau mau sendiri saja? Pasti mau banyak teman kan? Janji Tuhan, kalau kita memuji Tuhan, kalau kita suka firman Tuhan, kalau kita suka berbagi, kalau kita setia, bertekun, percayalah Tuhan akan tambahkan teman-teman yang banyak dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Begitulah firman Tuhan, kalau kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan hidup seperti jemaat yang mula-mula, jemaat yang pertama. Coba kakak lihat, siapa? Angkat tangannya. Mau hidup penuh dengan Roh Kudus selalu, tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tundukkan kepalamu, lipat tanganmu, kita datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik Tuhan. Kami mau selalu mengikut apa kata firman Tuhan. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Kami mau bertobat tiap hari. Kalau ada yang jahat, yang salah, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menyesalinya dan kami tidak mau melakukan dosa lagi. Kami juga mau ya Tuhan bertekun selalu dalam firman Tuhan. Berdoa, belajar firman Tuhan, melakukan kebaikan. Dan kami juga mau berbagi. Kami mau ya Tuhan, supaya hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dan hati kami selalu gembira dan tulus hati. Dan senantiasa memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak yang telah mengikuti Batam Kid Worship. Biarlah hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mereka menjadikan Tuhan
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidup mereka juga mengubahkan banyak orang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya teman-teman mereka pun Tuhan tambah-tambahkan. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, kita mau ngapain Kak? Oh iya Kak, ayat hafalannya belum. Oh iya, kita sudah merenungkan firman Tuhan ya. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Semuanya siap? Siap ya. Nah, kalau bisa di rumah cari pasangannya nih seperti kakak berdua-berdua, oke? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 5. Sekali lagi ya. Dari mana? Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi ya. Bisa? Mudah kan? Oke, 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, lebih cepat lagi ya. Oke? Oke, 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yeay. Pasti adik-adik hafal ya Kak? Iya, karena mudah. Firman Tuhan disimpan di dalam hati supaya terus bertumbuh dan kita melakukan kehendak Tuhan. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap kuat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semakin